Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 587. Bahkan jika aku mati, apa ketakutannya? Pria dengan alis tebal itu melirik Lin Yu, menjilat bibirnya, dan berkata dengan dingin, "Jangan mengira aku akan takut padamu jika aku mendapatkan pecahan kaca. Katakan, aku bisa membunuhnya sebelum kamu mulai." Pria dengan alis tebal memindahkan tubuhnya ke samping saat dia berbicara, seolah-olah dia ingin menghindari serangan Lin Yu dengan mengubah sudutnya, tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Lin Yu memiliki 2 jarum perak di tangannya yang lain pada saat yang sama, di jarum perak kecil. Di depanku, jaring kandang ini bisa dibilang tidak mirip. Sial, itu 1 miliar, tidak bisakah 1 miliar mengubah hidup saudara brengsekmu? Melihat ini, He Jinqi sangat marah, berdiri dan menunjuk ke pria dengan alis tebal dan berteriak, 2 miliar kantor pusat sekarang. Tidak bisa menambahkan lebih banyak. Karena He Jinqi dihancurkan oleh orang Jepang, dan dia membenci orang Jepang, maka dia tidak ingin 100 orang mati di tangan orang Jepang, apalagi setelah melihat 100 orang membantai Xiao Dongyang yang menghina Tiongkok. Seperti Lin Yu, kesannya tentang 100 orang Tuk telah meningkat pesat, dan dia merasa bahwa 100 orang Tuk ini memang seorang laki-laki. Tentu saja, saya harus membantu saudara kedua saya menyelamatkan ratusan orang ini. Lagi pula, uang itu bukan milik saya, itu dimenangkan dari surga bawah tanah ini. Saya mengandalkannya, 2 miliar cukup banyak. Ya, untuk orang mati, seperti untuk. Mungkinkah Anda ingin duduk dan menaikkan harga? Cukup tulus untuk memberi 2 miliar. Bodoh, jangan setuju. Hati-hati dan sesali. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa membantu tetapi berteriak, jika mereka akan diganti, dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Mendengar teriakan kerumunan, pria dengan alis tebal tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya, bahkan, yang awalnya dia inginkan adalah memaksa Lin Yu untuk meludahkan semua puluhan miliar. Tetapi sekarang tampaknya agak sulit untuk membuat Lin Yu terlalu berlebihan bagi seseorang yang tidak Anda kenal untuk memberi begitu banyak uang. Sejujurnya, uang bukanlah uang, saya tidak terlalu peduli, yang kita miliki adalah uang. Lelaki dengan alis tebal itu biasanya sedikit berpura-pura, dan berkata dengan nada bangga, tapi melihatmu begitu tulus, jika kamu benar-benar ingin menyelamatkannya, aku bisa memberimu kesempatan. Silakan, kondisi apa? Lin Yu menyipitkan matanya, mengetahui bahwa pria dengan alis tebal ini pasti telah membuat beberapa perhitungan di dalam hatinya. Kebanyakan dari mereka terkait dengan puluhan miliar. Dia memenangkan begitu banyak uang dari mereka tanpa alasan. Tidak ada yang akan merasa bahagia di hatinya. Ini sangat sederhana. Saya pikir Anda memiliki keterampilan yang baik. Saya sangat ingin belajar dari Anda. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus menantangnya untuk dia. Dan Anda harus menantang lagi dari ronde pertama. Pria dengan alis tebal menunjuk ke arah Lin Yu tanpa malu-malu, meskipun keterampilan Lin Yu dalam serangan terhadap tuannya barusan tampaknya bagus, tetapi dalam analisis terakhir itu hanya tipuan serangan diam-diam. Dia percaya bahwa pembantaian 100 orang sudah cukup kuat. Tidak peduli seberapa baik Lin Yu, yang terbaik adalah tentang tingkat pembantaian 100 orang, jadi dia hanya perlu menemukan beberapa orang kuat untuk menghadapi Lin Yu. Setelah 3 putaran, Lin Yu pasti tidak memiliki peluang untuk menang. Ketika semua yang hadir mendengar ini, ada keributan, dan ada banyak kritik, mereka merasa pria dengan alis tebal ini agak tidak tahu malu, memaksa Lin Yu naik untuk menantangnya, dan membiarkannya menantang 3 ronde dari ronde pertama. Itu tidak tahu malu. Kamu tahu, mereka memenangkan 2 babak pertama dari ratusan bakat. Bahkan jika Lin Yu setuju untuk melanjutkan tantangan untuk ratusan orang, dia harus langsung menantang babak ketiga. Mendengar keraguan orang banyak,
Pria dengan alis tebal itu menghitam, dan membuat konsesi lagi, dan berkata dengan suara yang dalam kepada Lin Yu, dengan cara ini, jika Anda dapat melewati 3 putaran, kami tidak hanya akan mengampuni nyawanya, tetapi menurut aturan, kami masih dapat melakukannya. Terus ambil setengah dari total hadiah, bagaimana kalau? Tidak masalah. Lin Yu mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Awalnya, dia tidak ingin berpartisipasi dalam tantangan semacam ini, tetapi pria dengan alis tebal terus membandingkan. Tapi, melihat persetujuan Lin Yu, pria dengan alis tebal itu merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat umpan ikan, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu tidak dapat melewati 3 putaran ini, aku bisa mengampuni kamu dan dia, tetapi kamu menang. Puluhan miliar bonus ini harus dikembalikan kepada kami sepenuhnya. Faktanya, berbicara tentang itu, tujuan paling mendasarnya adalah memenangkan kembali 20 miliar. Yah, itu adil. Lin Yu mengangguk lagi ketika dia mendengar ini, merasa bahwa pria dengan alis tebal itu tidak terlalu banyak. Oke, kamu janji saja. Pria dengan alis tebal itu terkekeh, dan kemudian memberi isyarat ke komentator di samping untuk sementara mencetak kontrak, dan mengambil alih agar Lin Yu menandatangani nama. Kakak kedua. Saat Lin Yu hendak mengambil pena, He Jinqi melompat tiba-tiba, mengambil pena di tangan Lin Yu, dan buru-buru membujuk Lin Yu, kakak kedua, kamu harus berpikir dengan hati-hati, kamu sudah cukup. Terlalu banyak, lusinan atau 2 miliar, tidak semua orang bisa mengeluarkannya. Jika mereka tidak setuju, lupakan saja, Anda tidak perlu mengambil risiko sebesar itu untuk seseorang yang tidak terkait. Iya, kamu dan aku bukan saudara. Kamu, batuk-batuk, kamu tidak perlu mengambil risiko untukku. Aku tidak membutuhkan kamu untuk menyelamatkan. Pada saat ini, Bairentu sekarat yang terbaring di sangkar besi berkata dengan parau, dan kemudian kelelahan terakhir kali, berjuang untuk bangun, meraih belati di kejauhan, membalik pergelangan tangannya, dan mengarahkan ujung pisau ke dalam. Menusuk ke dadanya dengan keras. Ding! Dengan suara yang tajam, sebelum ratusan orang menusuk belati ke dadanya, pria dengan alis tebal mengambil belati di tangannya dan berkata dengan dingin, aku dapat memutuskan untuk membiarkanmu hidup, dan aku juga dapat memutuskan untuk tidak membiarkanmu mati. Sebelum Lin Yu melihat Bairentu mengambil belati, hatinya tiba-tiba menegang. Pada saat ini, melihat belati Bairentu diambil, dia lega. Sial, berapa umurmu, dan kamu bertanggung jawab atas hidup dan mati orang. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh dia. He Jinqi mengumpat dengan marah pada pria dengan alis tebal, sepertinya melihat niat pria dengan alis tebal untuk memenangkan uang kembali, dan dengan sengaja membuatnya gelisah. Meskipun dia juga ingin menyelamatkan 100 orang dari pembantaian itu, dia bahkan tidak ingin melihat saudara kedua mencoba yang terbaik. Kamu. Pria dengan alis tebal memerah ketika dia tersedak oleh kata-kata He Jinqi, sedikit terdiam. Lin Yu meraih He Jinqi dan bertanya kepadanya, Jinqi, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda orang Cina? He Jinqi terkejut sedikit, lalu mengangguk dan berkata, tentu saja. Karena Anda dari Huaxia, Anda melihat rekan-rekan Anda diintimidasi oleh orang asing, apakah Anda menyelamatkan atau tidak? Nada suara Lin Yu sangat lembut, dia tahu He Jinqi melakukan kebaikannya sendiri, jadi dia tidak mengkritik He Jinqi. Tapi, He Jinqi ragu-ragu, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Coba pikirkan lagi, bagaimana jika kamu terbaring di kandang besi dan dianiaya? Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lupa, ini tanah Tiongkok, dan di aula ini, ada ratusan rekan senegaranya yang memiliki darah yang sama dengannya. Sebagai rekan senegaranya, haruskah kita melihat rekan senegara kita dipermalukan dan acuh tak acuh? Apakah kita akan berteriak untuk orang asing seperti orang-orang yang acuh tak acuh ini? Lin Yu menjadi lebih bersemangat saat dia berbicara, mengangkat lengannya dan menunjuk ke orang-orang yang duduk di sekitarnya.
hatinya marah dan marah. Semua orang di aula mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata dan ingin menjawab Lin Yu, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, memikirkan bagaimana mereka bertepuk tangan pada San Yu dan Toyotomi barusan. Mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala dan tampak sedikit malu. Ya, melihat rekan-rekannya dipermalukan, mereka bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Bayangkan, suatu saat, bagaimana jika mereka dipermalukan oleh orang asing? Jinqi, pembantaian 100 orang adalah pembunuhan yang menyebabkan martabat Huxia. Sebagai orang China, bagaimana saya bisa mengabaikan He Jiarong? Lin Yu mengangkat kepalanya dan jengkel, dan dadanya berdiri dengan keras dan berkata, jika Anda sama dengan rekan Anda sendiri, bahkan jika Anda mati, apa ketakutannya? Ini baik. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Yu yang bisa berapi-api, mereka tidak bisa membantu tetapi sangat tersentuh, dan mereka semua berteriak untuk Lin Yu, untuk menebus hutang kepada 100 orang. Ayo, Tuan He, bunuh mereka Xiao Dongyang. Menindas kami, orang Huaxia di wilayah kami sudah lelah hidup. Tuan He, kami mendukungmu. Jika mereka berani mempermainkannya, kita akan menenggelamkannya dengan satu ludah. Dihadapkan dengan hinaan yang deras dari semua orang, Toyotomi dan semua murid mengubah ekspresi mereka. Saya tidak menyangka bahwa Lin Yu akan mengumpulkan pasir lepas yang eksentrik sekarang dalam beberapa kata. Lin Yu melangkah ke atas ring di tengah-tengah teriakan kerumunan, memandang 100 orang tutu yang tergeletak di tanah, dan mendesah pelan, kamu bisa tahan lagi, aku akan pergi dan menyembuhkanmu sebentar. Kamu tidak harus melakukannya untukku. Ratusan orang tu menatap mata Lin Yu dan berkata dengan suara serak. Aku tidak melakukan ini untukmu. Lin Yu memandangnya dengan ringan dan berkata, ini untuk integritas orang-orang China. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.